Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita diajak untuk saling mengampuni di antara satu sama yang lain, terutama sekali mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Mampukah kita saling mengampuni? Atau kita mempunyai niat yang lain, yang sukar untuk dilepaskan terhadap orang yang pernah menyakitkan kita, yang menjatuhkan kita? Mampukah kita menjadi seperti Petrus yang bertanya kepada Yesus, berapa kalikah kita harus mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita? Dan Yesus mengatakan, ampunilah orang itu sebanyak 70 kali 7. Maksudnya di sini, kita harus mengampuni tanpa batas. Kita harus mempunyai hati yang terbuka untuk menerima orang yang pernah menyakitkan kita. Jadi persoalannya di sini, mampukah, dapatkah kita melakukan perkara sedemikian? Memang ada di antara kita yang sukar untuk memaafkan orang lain, terutama sekali yang pernah menjatuhkan kita, menyakitkan kita. Tetapi kita harus berdoa, kita harus meminta kekuatan daripada Yesus, agar dia sentiasa menyentuh pintu hati kita untuk mengampuni orang yang pernah menyakitkan kita.
memang bukan mudah sebagai seorang manusia biasa, tetapi di dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh itu kita harus mencoba, kita harus berusaha untuk mengampuni. Bukan itu sahaja, kita juga harus memperbaiki kehidupan kita, hidup kita, agar kehidupan kita tertumpu kepada ajaran-ajaran Tuhan melalui gerejanya. Jadi saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah menghukum kita, tidak pernah meninggalkan kita. Malah Dia sentiasa membuka hatinya untuk menerima kita kembali kepadanya. Dia sentiasa memberi ruang kepada kita untuk membuat pertobatan. Dia sentiasa memberi ruang kepada kita untuk datang kepadanya. Jadi saudara dan saudari, ambillah peluang ini, peluang untuk bertobat, peluang untuk memperbaiki kehidupan kita, agar kita dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, jika kita lihat kehidupan kita seharian, seringkali ada di antara kita yang suka menghakimi orang lain. Kita suka untuk bercakap mengenai orang lain. Coba bayangkan, kita gantikan diri kita dengan orang yang kita gosip itu, orang yang kita coba jatuhkan itu. Betapa sakitnya hati kita, diri kita apabila ada orang yang berkata mengenai kita. Oleh itu saudara dan saudari, marilah kita mengubah diri kita, kehidupan kita, cara kita, dengan berdoa bagi orang lain, dan bukannya menghakimi, dan bukannya membuat gosip, membuat cerita terhadap orang lain. Tetapi biarlah kita berdoa di antara satu sama yang lain, agar Tuhan akan memberkati kita semua. Yang ketiga, seperti yang saya perkatakan sebentar tadi, kita harus mengampuni tanpa batas. Karena apabila kita mengampuni tanpa batas, kita telah membuka ruang bagi orang lain untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Bukan sahaja membuka ruang bagi orang lain, tetapi bagi diri kita. Oleh itu, kita harus mengampuni. Bukan sahaja mengampuni di antara satu sama yang lain, kita juga harus bertobat. Karena pertobatan dapat membuka ruang bagi kita untuk lebih mengenali Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Oleh itu, marilah pada saat ini kita berdoa agar Tuhan akan memberkati kita, akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, agar melalui pengampunannya itu kita akan menjadi berkat bagi orang lain yang mahu mengenali Tuhan melalui diri kita, kehidupan kita, tingkah laku kita. Biarlah kita menjadi agen penyelamatan dan cinta kasih Tuhan bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.